Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan curahan rahmat-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam teruntuk buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di hari yang ke-12 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah hari ini. Tentu dengan harapan dan doa kita kepada Allah, semoga kita selalu diberi kekuatan, diberi pertolongan Allah, agar senantiasa kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan apa yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang ke-186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah ikuti aturanku dan berimanlah kepadaku. Mudah-mudahan mereka memperoleh petunjuk. Ayat ini diawali dengan kalimat pertanyaan, wa idza sa'alaka, apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Kalau kita baca ayat-ayat yang lain, kalau dia berkenaan dengan pertanyaan, diawali dengan bentuk pertanyaan. Contohnya adalah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir. Ketika diawali dengan bentuk pertanyaan, selalu dijawab dengan kata qul, katakanlah. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul fihima ismun kabir. Katakanlah Muhammad, keduanya itu adalah dosa besar. Ada juga ayat yang lain, yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa azan. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa azan. Katakanlah Muhammad bahwa haid itu adalah darah penyakit. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu tentang harta ghanimah, tentang harta rampasan perang. Katakanlah bahwa harta rampasan perang itu adalah datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, ketika ayat-ayat itu diawali dengan bentuk pertanyaan, selalu diiringi dengan kata qul, ada jawabannya.
Tapi kalau ayat yang ke-186 ini, sekalipun dia diawali dengan kalimat pertanyaan, tidak ditemukan kata kul di dalam ayat itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tidak ketemu dalam ayat itu kul. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah. Nah, kalau ayat yang diawali dalam bentuk pertanyaan kemudian langsung dijawab, itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan tentang hukum-hukum Allah. Sementara ketika ada ayat yang diawali dengan bentuk pertanyaan yang tidak ada jawabannya, yang tidak langsung dengan kata kul, itu menunjukkan tentang sifat-sifat Allah. Maka dalam ayat ini mengatakan, ketika hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat dengan hambaku itu. Bagaimana dekatnya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala seperti dekatnya urat leher kita. Tapi perlu dipahami, makna dekatnya seperti urat leher itu bukan secara lahiriah, akan tetapi dekatnya seorang hamba kepada Allah itu adalah rahmat Allah. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, melalui ibadah puasa Ramadan inilah bagaimana kita mampu memperoleh rahmat Allah itu, karena Allah itu dekat dengan kita. Maka diantaranya adalah kullu amrin zibalin la yabda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap aktivitas kita, pekerjaan kita, kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, mengingat Allah, fahuwa aqta, maka ia akan terputus dari rahmat Allah. Jadi apapun bentuk usaha kita, pekerjaan kita, untuk memulai usaha kita itu, awalilah dia dengan bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah Allah akan turunkan rahmatnya. Di samping itu juga, selain setiap aktivitas kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, selalulah berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita lakukan, bahwa kita tidak akan lepas dari pertolongan Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Tapi dengan persyaratan, fal yastajibuli wal yu'minu bi. Ikutilah aturanku dan berimanlah kepadaku. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini doa-doa kita, permohonan-permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.